Halo guys, kami dari kelompok 2, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Aurelia Timomor dan ini ada Kak Dewi dan juga Kak Feni, ada Indah, ada Gaby dan juga ada Grace. Kami kelompok 2 guys, stay tune ya. Jadi kelompok kami akan membahas tentang langkah atau prosedur penelitian tindakan kelas. Ini adalah alur penalaran penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah planning, bagaimana kita merencanakan penelitian tindakan kelas tersebut. Kemudian ada refreshing, bagaimana kita menganalisis. Kemudian ada re-refreshing, kemudian revise TP planning, kemudian bagaimana ada actionnya, kemudian dari action ada observingnya dan re-observingnya akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, planning atau perencanaan. Ini adalah kegiatan pokok atau siklus kegiatan pemecahan masalah, di mana planning ini dilakukan oleh seorang guru untuk menyusun bagaimana penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan awal yang reflektif yang dilihat oleh guru tersebut. Kegiatan planning antara lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Bagaimana guru melihat masalah yang ada di dalam kelas, kemudian perumusan masalah dan analisis penyebab masalah. Bagaimana guru melihat apa penyebab masalah tersebut terjadi, dan yang ketiga itu pengembangan intervensi atau actionnya, mencari solusi dari masalah dan akibat masalah itu terjadi. Menurut beberapa pakar memberikan pengertian tentang masalah. Yang pertama, suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kedua, penyimpangan dari satu target yang telah ditentukan. Yang ketiga, hambatan untuk mencapai satu tujuan. Keempat, suatu fakta yang tidak menyenangkan dan bersifat negatif. Yang kelima, suatu kesulitan yang dihadapi sewaktu-waktu. Kemudian, identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam serangkaian tahapan penelitian yang dilakukan di dalam perencanaan. Tidak semua masalah pendidikan dapat didekati dengan PTK, karena masalah yang asal-asalan atau kurang teridentifikasi dapat menyebabkan penelitian tindakan kelas tidak maksimal. Selanjutnya, cara untuk menemukan masalah yang akan didekati dengan penelitian tindakan kelas, yaitu di mana masalah harus real atau nyata, di mana masalah tersebut di bawah kewenangan seorang guru untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Kemudian masalah itu pun juga harus datang dari pengamatan atau pengalaman dari seorang guru itu sendiri melalui kegiatan sehari-hari, bukan datang dari pengamatan atau pengalaman orang lain, di mana masalah itu dilihat, dirasakan, bahkan dapat diamati dalam pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari. Yang kedua, di mana masalah harus problematik, yaitu masalah tersebut perlu dipecahkan. Tidak semua problematik karena pemecahan masalah kurang mendapat dukungan literatur atau sarana prasarana, di mana pemecahan juga belum mendesak untuk dilaksanakan. Guru tidak mempunyai wewenang penuh untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga, di mana cara untuk menemukan masalah yang akan didekati dengan penelitian tindakan kelas, yaitu yang terakhir, masalah harus memberi manfaat yang jelas. Artinya, pemecahan masalah tersebut akan memberi manfaat yang jelas atau nyata. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau masalah tersebut dipecahkan? Kemudian, apakah risiko terburuk jika masalah itu tidak segera dipecahkan? Kemudian, tujuan pendidikan apa yang tidak tercapai jika masalah tidak segera terpecahkan? Yang keempat, di mana masalah PTK harus visible, di mana dapat dipecahkan atau ditangani. Apakah dilihat dari sumber daya peneliti atau dari waktu, dana, bahkan dukungan birokrasi dan sebagainya. Perumusan masalah dan analisis penyebab masalah, di mana yang pertama, masalah dapat dirumuskan ke dalam kalimat pernyataan dengan memperhatikan kata tanya. Contohnya, sekurang-kurangnya 70% siswa kelas 7 Negeri Bintan pada tahun ajaran 2003 sampai 2004 semester genap tidak berminat mengikuti
pelajaran pendidikan agama Kristen. Yang kedua, analisis penyebab masalah. Setelah mendapatkan masalah real, problematik, bermanfaat, dan dapat dipecahkan, langkah penting selanjutnya adalah mengidentifikasi. Untuk memastikan akar penyebab masalah tersebut, beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengembangan angket. Yang kedua, mewawancarai siswa. Dan yang ketiga, melakukan observasi langsung di kelas atau tempat penelitian. Bagian C. Pengembangan intervensi. Pengembangan intervensi merupakan langkah ketiga dalam planning yang juga penting untuk diperhatikan. Guru harus menentukan langkah-langkah untuk melakukan tindakan agar dapat segera memperbaiki kualitas pembelajaran. Langkah-langkah tindakan yang dipilih untuk mengatasi masalah dalam PTK hendaknya didasarkan pada teori pembelajaran atau teori pendidikan yang relevan. Hal ini bertujuan agar tindakan yang dipilih dapat benar-benar memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Intervensi perlu dikembangkan berdasarkan akar penyebab masalah. Intervensi yang dipilih haruslah yang terdukung oleh sumber daya yang ada. Misalnya untuk meningkatkan mutu belajar menggunakan metode dan metode drama dan lain-lain. Dari berbagai interventif yang diberikan disaring kembali berdasarkan faktor pendukung yang ada, yaitu yang pertama waktu, yang kedua biaya, dan yang ketiga dukungan sarana atau prasarana, dan yang keempat dukungan lembaga. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu acting, di mana ini adalah kegiatan pokok atau siklus. Kegiatan pemecahan masalah. Acting ini adalah action intervensi yang dilaksanakan peneliti untuk memperbaiki masalah. Di sini ada langkah-langkah praktis tindakan diuraikan, yaitu apa yang pertama kali dilakukan dalam melakukan penelitian tindakan kelas, lalu bagaimana organisasi kelas, dan siapa yang menjadi kolaborator, dan siapa yang mengambil data-data dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru sebagai peneliti dengan mengikuti langkah pembelajaran dalam RPP. Namun, RPP tersebut tidak bersifat kaku, melainkan dapat saja berubah sesuai dengan kondisi pembelajaran nyata yang dilakukan oleh guru di kelas. Pada saat pelaksanaan acting, ternyata ini guru harus mengambil peran dalam pemberdayaan siswa sehingga mereka menjadi agen of change bagi diri dan kelas. Kelas diciptakan sebagai komunitas belajar, bukan laboratorium tindakan. Tindakan dilakukan bersamaan pada proses pembelajaran. Lalu ternyata tindakan yang dilakukan guru dalam penelitian tindakan kelas biasanya jarang berhasil apabila hanya satu siklus. Oleh karena itu, Ari Kunto mengingatkan bahwa tindakan dilaksanakan dalam PTK minimal 2 siklus maupun lebih boleh. Siklus adalah putaran secara berulang dari kegiatan PTK yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus pertama, guru harus mengetahui letak kelebihan dan kekurangannya, mengetahui permasalahan yang timbul, dan selanjutnya dapat merumuskan kembali rancangan tindakan perbaikan untuk siklus kedua. Pada siklus kedua, guru dapat menilai apakah indikator kinerja dalam PTK sudah tercapai atau belum. Apabila sudah tercapai dan ada peningkatan kualitas pembelajaran, maka guru dapat menyimpulkan dan memaknai hasil penelitiannya. Namun apabila indikator kinerja belum tercapai, guru perlu melanjutkan ke siklus berikutnya sebagaimana tahapan pada siklus kedua dengan perbaikan-perbaikan melalui proses refleksi kritis. Selama melaksanakan, sebagai seorang guru, pelaksanaan intervensi tindakan mengacu pada program yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama dengan rekannya. Peneliti yang akan mengubah atau melaksanakan perbaikan kelas perlu adanya alasan mendasar dan kesepakatan bersama, dan perubahan itu untuk memperbaiki lebih baik. Poin yang ketiga yaitu observasi, di mana observasinya adalah kegiatan pengamatan.
atau pengambilan data untuk kegiatan siklus penelitian tindakan kelas. Yang harus kita perhatikan dalam observasi yaitu pengumpulan data. Nah, prinsip penelitian data dalam penelitian tindakan kelas tidak jauh berbeda dengan prinsip pengumpulan data pada jenis penelitian yang lain. Data yang harus kita perlu perhatikan yaitu data kuantitatif, di mana tentang kemajuan siswa. Kita harus mengobservasi bagaimana kemajuan siswa. Kemudian yang kedua itu data kualitatif, tentang bagaimana suasana di kelas. Nah, pada langkah-langkah ini, penelitian harus menguraikan jenis-jenis data yang dikumpulkan. Nah, cara pengumpulan data bisa saja dengan observasi, wawancara, baik guru maupun siswa agar data kualitatif dan data kuantitatif terpenuhi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk mendapat data yang akurat perlu disusun suatu instrumen yang valid dan reliable. Nah, instrumen yang mampu dengan tepat mengukur alat yang hendak diukur, sedangkan reliable menyangkut akurasi dan konsistensi alat pengumpulan data. Jika instrumen tidak berkonsisten atau berubah-ubah, maka instrumen ini tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, sumber data. Data yang tepat adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat. Lalu, siapa yang dapat dijadikan sumber data yang tepat? Jika akan mengungkap minat siswa, maka sumber data itu adalah siswa. Di samping itu bisa saja buku harian, jurnal, hasil angket, tes, hasil belajar, dan laporan pengamatan. Dalam hal ini untuk menempatkan atau menentukan penelitian harus dipikirkan dengan matang dan apa saja yang akan dijadikan sumber data. Selanjutnya yaitu critical friends, teman atau mungkin akan dijadikan kolaborator oleh penelitian, memainkan peran yang sangat penting dalam PTK. Nah, critical friend adalah pihak ketiga yang dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian tindakan. Kalau di dalam PTK dilakukan berkolaborasi, maka dalam PTK dikenal dengan practical validity. Artinya sepanjang anggota kelompok PTK memutuskan bahwa instrumen dinyatakan valid dan reliable, maka dapat digunakan. Jika kepercayaan suatu hasil penelitian benar-benar harus dibangun. Selanjutnya analisis data. Analisis data merupakan usaha untuk memilih, memilah, dan membuang, menggolongkan serta menyusun ke dalam kategorisasi, mengklarifikasi data. Dalam hal ini, dalam melakukan observasi, kita harus memperhatikan analisis data. Baik, kita akan masuk dalam poin yang keempat, ialah reflecting. Nah, refleksi ini adalah kegiatan mengingat, mengkaji, dan menganalisis tindakan yang telah dilakukan dan dicatat dalam observasi. Kemudian ada juga menurut Kunandar. Nah, beberapa kegiatan yang penting dalam refleksi itu ada 5 poin. Nah, yang pertama merenungkan kembali mengenai kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang telah dilakukan, serta menjawab tentang penyebab, situasi, dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Kemudian memperkirakan solusi atas masalah atau keluhan yang muncul, dan mengidentifikasi ancaman ataupun kendala yang mungkin dihadapi, serta memperkirakan akibat dan implikasi atas tindakan yang direncanakan. Nah, melalui beberapa kegiatan tersebut, guru sebagai peneliti dapat menyimpulkan apakah PTK dapat diakhiri atau belum. Karena PTK dapat diakhiri bila mana terjadi perbaikan proses dan peningkatan kualitas pembelajaran serta hasil belajar siswa sesuai indikator keberhasilan yang telah dibuat. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir di bagian
di bagian reflecting, yaitu kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi. Nah, pada tahap ini guru yang meneliti menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, atau seberapa jauh intervensi telah menghasilkan perubahan secara signifikan. Baik, itulah yang menjadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.